Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar membuat kesepakatan melalui negosiasi. Materi hari ini atau materi kali ini yang akan kita pelajari yakni KD 3.11 tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Dari KD 3.11 terdapat 4 indikator. Indikator yang pertama menentukan bagian atau struktur teks negosiasi. Indikator yang kedua menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang ketiga mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Dan yang keempat mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Dari indikator tersebut terdapat tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menentukan bagian atau struktur teks negosiasi dengan cermat, dapat menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang dengan cermat, dapat mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi dengan cermat, dan dapat mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi dengan cermat. Materi yang pertama yakni bagian atau struktur teks negosiasi. Ada 3 bagian struktur teks negosiasi. Yang pertama ada pembukaan atau dengan kata lain orientasi. Yang kedua ada isi. Di dalam isi ini ada pengajuan dan juga ada penawaran. Dan yang ketiga ada penutup. Di dalam penutup terisi tentang kesepakatan dari negosiasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang hampir sama dengan surat resmi yang lainnya. Yang pertama ada kop surat, dan kata lain kepala surat. Di dalam kop surat atau kepala surat ada nama lembaga, nama instansi, nama perusahaan. Kemudian ada alamat, ada email, dan lain sebagainya. Ada nomor surat, lampiran, hal. Kemudian ada tanggal pembuatan surat, alamat penerima surat. Diperhatikan untuk alamat penerima surat, hindari penggunaan kata kepada. Karena kalian sudah menggunakan yang terhormat. Jadi hindari penggunaan kata kepada di bagian alamat penerima surat. Selanjutnya ada salam pembuka surat yang umum biasanya menggunakan dengan hormat. Kalau kita umat muslim menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi yang universal dengan hormat. Selanjutnya ada tubuh surat. Di dalam tubuh surat ada pembuka, isi, dan penutup. Dan ada salam penutup. Berikutnya ada mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Tuturan itu memiliki pasangan. Di sini diberikan contoh, mengucapkan salam, pasangannya membalas salam. Bertanya, pasangan tuturannya menjawab atau tidak menjawab. Meminta tolong, pasangan tuturannya memenuhi atau menolak permintaan tolong tersebut. Selanjutnya kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Di dalam teks negosiasi terdapat kalimat persuasif. Kalimat persuasif tersebut memiliki makna tersirat. Jadi kalimat persuasif yang dilontarkan oleh penutur dalam teks negosiasi memiliki makna tersirat atau makna tersembunyi. Dengan kata lain, kalimat tersebut digunakan untuk memperhalus supaya lawan negosiasi merasa tidak tersinggung. Itu maksud dari kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Jadi kalimat persuasif dalam teks negosiasi mengandung makna tersirat. Berikut KD 4.11. Ada mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Indikatornya, menyusun teks negosiasi,
dan menyajikan teks negosiasi. Dari indikator tersebut, terdapat tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian dapat menyusun teks negosiasi dan dapat menyajikan teks negosiasi dengan kreatif. Menyusun teks negosiasi dan menyajikan teks negosiasi. Yang harus kalian perhatikan pertama yaitu menentukan tujuan. Teks negosiasi yang akan kalian buat, tujuannya untuk apa? Ini ditentukan pertama. Yang kedua, ada menentukan pihak-pihak yang berkaitan dalam negosiasi. Siapa saja yang berperan di dalam teks negosiasi tersebut. 3. Menentukan konflik. Keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Dan yang terakhir, menentukan model kesepakatan dalam negosiasi. Terima kasih, itu materi kita hari ini. KD 3.11 dan 4.11 semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.